Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Kami mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan ini Bapak Hanin, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, menunjukkan kepada beliau jalan yang lurus. Beliau meminta atau bahkan memaksa kami, meminta atau menantang begitu ya, agar supaya kami itu menanggapi juga video-video beliau yang mengkaji sebuah kitab yang katanya kitab itu adalah karya dari Bapak Imaduddin Utsman. Jadi beliau meminta atau bahkan beliau menantang untuk ditanggapi. Baik, akan kami tanggapi pula sesuai dengan apa yang beliau minta begitu. Apakah apa yang beliau sampaikan dari bacaan beliau dari kitab Minhajun Nasabin itu, bukan Nasabin ya seperti yang beliau katakan itu, bukan Nasabin, beliau membacanya itu Minhajun Nasabin, bukan Minhajun Nasabin, aslinya itu bertasdid. Bahkan di awal-awal video sangat lucu sekali beliau membacanya dengan Minhajun Nasibin, Minhajun Nasibin, bukan Nasibin, bukan Nasabin, tapi Nasabin, aslinya itu bertasydid. Karena beliau meminta untuk kami tanggapi, baik akan kami tanggapi. Apakah yang beliau sampaikan kepada umat itu berdasarkan berbasic keilmuan syariat yang bisa dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan, atau hanya ngomong ngalor ngidul gak jelas arahnya, hanya sebatas ngomong begitu. Orang kalau hanya sebatas ngomong semuanya bisa, tapi kalau ngomongnya berdasarkan, berasaskan, berbasic keilmuan yang syariat yang bisa dipertanggungjawabkan, maka tidak semudah itu. Tidak semuanya orang bisa, kecuali mereka-mereka yang memang mereka-mereka itu sudah terbekali, sudah menimba ilmu di lembaga-lembaga pendidikan yang keilmuannya bersanad dan bisa dipercaya. Baik, sebelumnya kami ingin mengajak kepada beliau, karena usia beliau yang sudah tua beliau, begitu ya. Kami ingin mengajak kepada beliau, ayo perbanyak ibadah, perbanyak amal soleh, jangan sibuk dengan sesuatu yang justru akan mengantarkan kepada sebuah kerugian. Jangan sibuk dengan perkara-perkara yang tidak jelas begitu. Apa? Ya termasuk membaca kitab Minhajun Nasabin ini, karya dari Bapak Imaduddin Utsman, yang tidak jelas. Kitab ini tidak jelas, bahkan banyak ulama yang menolak kitab ini. Maka kami mengajak kepada yang bersangkutan, Bapak Hanin, ayo baca saja bacaan yang sudah jelas keabsahannya, seperti baca Quran, baca hadis Nabi begitu. Baca Quran, jangan malah sibuk membaca kitab-kitab seperti ini. Baca Quran, emani usia Anda. Ini ajakan cinta ya kepada saudara kami seiman seakidah. Lebih baik Anda itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, baca Quran. Jangan membaca sesuatu yang tidak jelas, bahkan banyak ulama yang menentang karya kitab ini. Baik, akan kami tanggapi seperti apakah yang beliau sampaikan ini. Baik, kita simak videonya. Malandana innaka antal alimul hakim, kau bizidna ilman wa rzuqna fahman. Tadi gue tegese ngawiti sapa ingsun bismillah kelawan nyebut asma Allah Rahman kang maha welas asih lan akhirat rahim kang maha welas asih akhirat bloko. Minhajun Nasabin fi utwali nasabi ba'alawi al-multasiki bil-alawiyin al-lafa Syekh Imaduddin Utsman al-Bandani al-Jawi as-Syafi'i al-Qadiri Torikohnya. Kitab ini membahas mengenai kebatalan daripada nasab Alawi. Kalau Anda ingin berbahasa Arab, Pak, sekalian berbahasa Arab, jangan bahasa Arab dicampur dengan bahasa Indonesia, karena ya mungkin tidak tahu begitu bahasa Arabnya seperti apa. Begini, al-Qadiri torikotan, bukan torikohnya. Baik, kita lanjutkan. Al-Multasiki bil-Alawiyin, yang dilekatkan dengan duriyah Alawin atau duriyahnya Sayyidina Ali karamahullah wajhah. Kalau maknanya itu dilekatkan, itu bentuk sigatnya itu bukan isim fa'il, bukan al-multasiq, tapi al-multasaq. Jadi maknanya isim maf'ul, sigat isim maf'ul, tapi lafadznya sigat isim fa'il al-multasiq,
dilekatkan. Bukan seperti itu. Al-multasik itu yang melekat atau yang bertemu, Kalau dilekatkan itu al-multasaq, begitu. Ini Bapak Hanin ya, mohon didengarkan, mohon disimak. Kalau benar ya diterima. Kalau Anda masih belum paham ya bisa dipelajari lebih dalam itu. Halaman 33. Abtadi wet kesingawi soko ingsun bismillah kelawan nyebut asmana Allah rahman kang maula sase ing donya lan akhirat rahim kang maula sase ing akhirat bloko. Faslun utawi iki ku fasal fi anna faqih muqaddam ing dalem nerangake. Anna faqih hal muqaddam setune faqih muqaddam iku laisa tilmidan. Ora ono sapa faqih muqaddam iku tilmidan. Santri li Abil Hasan Ali ibni Muhammad ibni Ahmad ibni Jadid. Pasal ini menjelaskan bahwasanya Faqih Muqaddam itu bukan santri dari Abi Hasan Ali ibni Muhammad ibni Ahmad ibni Jadid, yang mana Baik, jadi fasal ini ya, fasal dari kitab Minhajun Nas-Sabiin itu judulnya, fasalnya itu adalah ingin menegaskan bahwa Faqih Muqaddam itu bukan murid dari Abul Hasan. Siapa Abul Hasan? Abul Hasan ini alami kunyah itu namanya. Alami kunyah, bukan nama pribadi, bukan nama daging. Ya, nama dagingnya itu adalah Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid. Alami kunyah, ada alami isim. Baik, julukan lah. Alami kunyah itu sebuah julukan untuk beliau, Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid. Jadi nama aslinya adalah Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid. Memiliki alami kunyah, nama julukan dengan Abul Hasan. Jadi Abul Hasan Ali ini satu orang dia. Alinya itu nama daging, Abul Hasannya itu adalah nama julukan. Nah, fasal ini sekali lagi kita rumuskan dulu ya, kita jelaskan bahwa fasal ini menjelaskan bahwa Faqih Muqaddam itu bukan murid dari Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid. Tetapi nanti dalam penjelasan dari Pak Hanin ini beliau rancu, beliau bingung sendiri begitu ya, bahkan sampai mengatakan Hasan bin Ali, padahal Abul Hasan Ali itu satu orang, tapi beliau mengatakan Hasan bin Ali, padahal Hasannya itu ya Alinya itu, bukan Hasan bin Ali, beda. Ini sudah rancu beliau ini. Baik, kita lanjutkan dulu. beliau ini Hasan Ali ibni Muhammad ibni Ahmad ibni Jadid. Ini ditulis dalam kitab Suluk Imam Junbi. Beliau adalah seorang sejarawan Yaman yang menulis kitabnya yaitu Tubaqatul Ulama wal Muluk di tahun 732. Tiba-tiba di tahun 732 ya. Itu bukan tahun beliau mengarang, itu tahun beliau wafat. Ya. Jadi beliau itu mengatakan dikarang di tahun itu. Bukan, di tahun itu beliau wafat. Ini sudah serampangan ini, ngawur. Pada tahun itu beliau wafat. Bukan tahun beliau mengarang kitab itu. Seperti ini nanti. Seperti karangan atau dari penjelasan beliau yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Bakar As-Sakran itu mengarang kitabnya di tahun ini, padahal di tahun itu beliau wafat. Baik, kita simak videonya dulu ya. Baik. Ali bin Bakar As-Sakran, Hasan ibni Ali ibni Muhammad ibni Ahmad ibni Jadid ini. Jadi beliau mengatakan, baik kita kembali. Kedua, tiba-tiba oleh Ali Bakar Sakran, Hasan ibni Ali ibni Muhammad ibni Ahmad ibni Jadid ini dikatakan. Jadi beliau di sini sudah rancu ini. Jadi beliau mengatakan apa? Hasan bin Ali. Yang benar itu Abul Hasan Ali. Jadi Abul Hasan Ali itu satu orang dia. Bukan dua orang, bukan Hasan pula, tapi Abul Hasan. Itu nama julukan yang dijulukkan kepada Ali ini. Jadi Abul Hasan Ali itu satu orang. Ali nama dagingnya, Abul Hasan nama julukannya. Begitu, bukan Hasan bin Ali. Menyebutnya saja sudah salah lafadznya itu Hasan. Yang benar Abul Hasan.
Jadi kitabnya sudah jelas di depan beliau itu. Beliau sudah memegang, ya saya husnudzon itu yang dipegang adalah kitab aslinya. Saya saja nggak punya kitab aslinya bisa membaca. Baik, kitabnya hal semacam ini beliau sudah rancu, sudah bingung sendiri begitu ya. Padahal sebelumnya dengan waktu yang sangat singkat, sebelumnya beliau mengatakan bahwa Abul Hasan Ali begitu. Tapi setelahnya beliau mengatakan Hasan bin Ali, Hasan bin Ali. Ini jelas serampangan ngawur ini. Baik, kita lanjutkan. Akan sebagai anak daripada Muhammad ibni Ahmad yang katanya dia adalah Fakih Muqaddam. Aduh. Tapi bagaimana dia menjadi santri dari anaknya? Padahal Muhammad ibni Ahmad ibni Jadid ini adalah anak daripada ibni Jadid, Ahmad ibni Jadid ini. Sedangkan Muhammad ibni Ali ibni Muhammad bin Jadid itu adalah Muhammad bin Ali. Mana ada Muhammad bin Ali? Ali bin Muhammad, begitu ya, bukan Muhammad bin Ali ibni Jadid. Aduh, ini sudah rancu ini. Jadi tentang satu silsilah ini saja, satu silsilah orang saja ini sudah bingung. Ya Allah ya Karim. Terus sok-sokan bahas nasab, sok-sokan baca kitab Bapak Imaduddin Utsman ini, yang memang banyak ulama yang menentang, banyak ulama yang menolak keras begitu, karena tidak jelas kitab ini. Baik, jadi membaca silsilah satu orang saja Bapak Hani sudah kayak orang linglung begitu, bingung. Baik, nisbatan yang dipakai oleh Ali Bakar Sukron sebagai Sohibul Mikbat yang katanya dia adalah Fakih Muqaddam. Bagaimana Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid ini menjadi guru bagi Fakih Abul Muqaddam? Hasan Fi anna Fakih Muqaddam laisa tilmidan, tidak menjadi murid, bukan murid li Abi Hasan Ali ibni Muhammad ibni Ahmad ibni Jadid. begitu. Dimulak ini mutadawilah, ada kemulukan niku basa Indonesia aja ada apa itu. Ya udah Pak, jadi nggak usah lah. Baca yang jelas saja, baca Quran. Quran dipegang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pahalanya banyak sekali ketimbang Anda membaca seperti ini, kemudian cara bacaan yang Anda baca itu semrawut, serampangan, kacau. Bukan pahala yang didapat, sia-sia atau bahkan mengandung unsur dosa itu ya. Baik, Ketentuan di dalam penjelasan yang diberikan oleh Ali Bakar Sukron di dalam kitabnya Burqah Musikoh yang dikarang di tahun 895 Hijriah. baik. Jadi katanya Ali bin Abi Bakar As-Sakron itu mengarang kitabnya di tahun berapa itu tadi? Kata Hanif Bakar Sukron di dalam kitabnya Burqah Musikoh yang dikarang di tahun 895 Hijriah. Jadi di tahun 895 Hijriah, Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakron mengarang kitabnya. Ini jelas serampangan, ngawur juga ini. Di tahun itu beliau wafat. Wafatnya di bulan Muharram, di awal tahun. Maka bagaimana orangnya wafat kok bisa mengarang kitab? Jadi beliau mengatakan bahwa kitabnya itu dikarang oleh beliau di tahun 895. Padahal di awal tahunnya, di bulan Muharramnya, Ali bin Abi Bakar As-Sakron itu beliau wafat. Bagaimana di tahun itu beliau mengarang kitab? Padahal di awal tahunnya saja beliau sudah wafat. Ada orang sudah wafat kok mengarang kitab, bagaimana ceritanya ini? Ngalor ngidul kemana-mana, serampang ngawur begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi 895 itu bukan tahun di mana beliau itu mengarang kitab yang dikarang oleh beliau, tapi 895 itu tahun beliau wafat. Kata Hanif nyebut Yunus Hanif atos, yaitu Begitu ya.
menantu daripada Habib Rizik, Daka Haniful Atos Alawi, kampung Soba Alawi, washabulan sahabat-sahabat atau murid-murid daripada Hanif Al-Atos. Jadi kita di wadakatulan nututake ngono sopo ashabuhu dan Hanif Al-Atos, murid-muridnya atau sahabat-sahabat daripada Hanif Al-Atos ini, fihi di dalam kitab Al-Asanida ing piro-piro sanad Al-Mazifah Al-Madkur yang tersebut, fiha di dalam asanid Annal Faqih Muqaddam disebutkan di sana daripada Faqih Muqaddam itu tidak sahabat daripada Hanif Al-Atos ini, fihi di dalam kitab Al-Asanida ing piro-piro sanad Al-Mazifah Al-Madkur yang tersebut. Baik, Al-Mazifah ini salah, bacanya salah. Yang benar itu Al-Asani wa dzakaru fi Al-Asani dal Muzayyafah. Itu bukan Al-Mazifah, Muzayyafah. Yang benar. Apa maknanya Muzayyafah? Bukan seperti yang dikatakan oleh Bapak Hanin ini. Baik. Ya, di dalam Asanid Annal Faqih Muqaddam disebutkan di satu bahwasanya sanad keilmuan daripada Faqih Muqaddam itu didapat dari Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Jadid. Mereka menyebutkan Al-Asanid Al-Mazifah Al-Madkur, jadi menyebutkan sanad-sanad Al-Mazifah yang terperinci, Al-Madkur yang disebutkan fi. Al-Mazifah yang terperinci katanya. Ini di samping semrawut salah mengartikan, salah membaca, ini juga bukan malah mendukung Bapak Imaduddin ya, tapi malah mendukung Ba'alawi seperti ini. Karena kalau dikatakan Al-Mazifah dirincikan, sanad-sanad yang dijelaskan oleh Habib Hanif dan kawan-kawannya itu secara rinci sanadnya itu disebutkan, ini kan berarti apa yang beliau sampaikan itu jelas keabsahannya. Jadi bukan malah mendukung Bapak Imaduddin ini sebetulnya Mbah Hanin ini. Baik, jadi Al-Muzayyafah bukan Al-Mazifah. Al-Muzayyafah artinya itu dipalsukan. Jadi sanad-sanad yang dipalsukan begitu, bukan malah diperincikan. Baik, ini merubah maksud tujuan yang mengarang ini. Ya, dalam sanad itu menyebutkan Annal Faqih Muqaddam, sesungguhnya Faqih Muqaddam Rawa anhu. Rawa riwayatake anhu saking Faqih Muqaddam al-ahadits di dalam asanid itu. Menyebutkan Annal Faqih Muqaddam, sesungguhnya Faqih Muqaddam Rawa riwayatake anhu saking Faqih Muqaddam al-ahadits ing pira-pira hadis undur. Anhu itu bukan kembalinya kepada Faqih Muqaddam. Rawa Faqih Muqaddam itu meriwayatkan anhu dari Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid, bukan rawa fa'ilnya kembali Faqih Muqaddam, anhunya dhamirnya kepada Faqih Muqaddam juga. Ini rancu, bingung. Jadi Anda itu ingin menjelaskan sebuah kitab apa ingin membingungkan umat? Jangan, umat itu sudah bingung, jangan dibikin bingung, Pak. Jangan ditambah bingung. Baca Quran saja, banyak zikir. Rawa itu bil madi fa'ilnya kepada Faqih Muqaddam anhu. Faqih Muqaddam itu meriwayatkan dari Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid. Al-ahadis, apa yang diriwayatkan dari yang katanya gurunya itu? Hadis-hadis begitu maksudnya. Bukan rawa Faqih Muqaddam meriwayatkan anhu dari Faqih Muqaddam. Faqih Muqaddam meriwayatkan dari dirinya. Ada orang meriwayatkan dari dirinya. Begitu. Faqih Muqaddam meriwayatkan dari siapa? Dari ya Faqih Muqaddam. Ini bingung gimana ini. Baik, jadilah sampai di sini. Cukup. Jangan ditambah makin bingung. Baik ya. Jadi kepada Bapak Hanin, Mbah Hanin, ayo baca saja bacaan yang jelas, keabsahannya jelas, diterima oleh ulama-ulama, baca Quran, baca hadis, baca kitab-kitab yang mu'tabarah, al-kutub al-mu'tabarah, kitab-kitab yang mu'tabar. Baca itu aja, jangan membaca karya-karya yang tidak jelas. Bahkan banyak ulama yang menolak keras. Baik, demikian, semoga tanggapan ini adalah tanggapan terakhir dari kami, karena kami tidak mau menanggapi hal-hal yang sebetulnya sudah jelas keserampangannya, jelas kengawurannya.
Baik, demikian semoga hal ini mencukupkan kepada publik, kepada halayak umum, agar supaya kita semuanya berhati-hati dari kelompok-kelompok mukimat ini, dari tokoh-tokoh mereka, karena tokoh-tokoh mereka ya seperti ini kualitas keilmuan yang dimilikinya. Jadi terkesan nekat, terkesan memaksakan diri untuk tampil di permukaan tanpa didasari ilmu syariat yang bisa dipercaya. Baik, demikian semoga hal ini bisa bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semuanya dan menunjukkan kepada kita jalan yang lurus sesuai dengan ajaran Ahlussunnati wal Jamaati, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sesuai dengan yang diharapkan oleh guru-guru kita semuanya. Baik, demikian hadza minni wal afu minkum wallahu a'lam bis-shawab.